Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan yang mau masuk surga. Ya. Yang tidak angkat tangan silakan angkat kaki dari gereja ini. Ya. Saudara-saudari, hari ini beritanya itu begitu luar biasa. Hari ini surga terbuka untuk kita. Tadi di sakristi saya bilang ini yang melayani pagi ini semua nanti masuk surga. Amin. Tapi ada yang langsung pucat mukanya. Ya, pikirannya kalau bukan bolangi panara. Ya. Saudara-saudari, hari ini hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini merupakan hari yang bersejarah untuk kita orang-orang Katolik, ya, untuk para pengikut Kristus. Kenapa? Untuk pertama kalinya tertulis di kalender kenaikan Yesus Kristus ke surga. Selama ini kan kenaikan Isa Al-Masih. Maka ada tambahan bonus untuk itu, cuti bersama besok. Ya, bagi yang diberikan cuti bersama, yang kerja masuk kok kembali kerja. Karena kalau tidak, kok tidak masuk surga. Ya. Ada dua hal saudara-saudari yang menjadi penegasan penting untuk kita di hari raya ini. Yang pertama, perayaan Yesus naik ke surga itu adalah sebuah perayaan yang menegaskan bahwa ternyata kita tidak salah beriman. Tidak salah iman kita. Kenapa? Karena kita beriman, karena kita percaya kepada sosok yang tidak hanya berkata-kata saja. Dia tidak sekedar seperti penjual obat. Ya, saya masih ingat waktu saya kecil itu, kalau kita ke pasar Pak Baeng-Baeng, banyak penjual obat di sana. Ya. Dari penjual obat di sini, biasa dia kasih keluar ularnya macam-macam toh. Nah, seperti itu. Mengatakan obat ini mujarab ini dan sebagainya. Ternyata begitu dibawa di rumah diperiksa, ternyata obat cacing. Ya. Bukan sekedar lip service, tetapi kita beriman dan kita percaya kepada sosok yang berkata-kata dan mewujudkan kata-katanya itu dalam hal yang sangat nyata. Tuhan Yesus tidak hanya menjanjikan pintu surga, tetapi dia sendiri menunjukkan disinilah, kesitulah kita menuju. Kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa kesanalah arah tujuan ya, setiap orang yang percaya kepadanya. Maka bergembiralah kita karena iman kita itu tidak sia-sia. Lalu yang kedua, ya, perayaan ini juga mau menegaskan ya, kemana arah hidup kita setelah kita masuk dalam peti yang berwarna putih, berwarna coklat, atau berwarna hitam itu. Jelas arahnya kita. Kita menuju ke surga. Tetapi tunggu dulu, ada catatannya. Apa itu surga sebenarnya, saudara-saudari? Katekese pagi ini. Saya mencoba membuka katekismus gereja Katolik yang setebal ini. Lalu menemukan catatan tentang surga dalam pemahaman iman Katolik.
dari 120 katekismus nomor 1024 sampai 1026 dikatakan seperti ini. Surga itu adalah kehidupan yang sempurna. Kalau saat ini saja kita sudah merasa gembira, bahagia dengan hidup kita, bayangkanlah kalau kita berada di surga, itu hidup yang sempurna. Kenapa? Karena kita akan ada bersama dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita mengalami cinta, persekutuan dengan Allah. Kita tidak dipisahkan lagi dari Allah. Kita bersama dengan perawan Maria, disebut secara khusus. Maka tidak sia-sia tadi Anda doa rosario. Bagi yang tidak terlambat doa rosario tadi. Kenapa? Ternyata di sana kita berjumpa juga dengan Bunda Maria bersama para malaikat dan orang-orang kudus, bersama dengan Santo Yosef pelindung kita. Dengan demikian itu berarti surga adalah tempat orang-orang yang disucikan hidupnya. Lalu katekismus nomor 1025 mengatakan hidup di surga berarti hidup bersama Kristus. Dan hidup ini hanyalah untuk orang-orang yang terpilih. Jadi lihat memang orang yang ada di sisi kiri dan kanan Anda sekarang. Siapa tahu itu juga menjadi tetanggamu nanti di surga. Kenapa? Apakah Anda percaya bahwa Anda adalah bagian dari orang terpilih? Percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, kasihannya itu baptisanmu. Begitu kita dibaptis, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan terakhir katekismus 1026 mengatakan, dan inilah yang kita rayakan hari ini. Melalui wafatnya, melalui kebangkitannya dan tentu kenaikannya ke surga, Yesus itu membuka surga bagi kita. Kita semua diundang mengalami surga itu. Tidak harus menunggu kita mati dulu, saudara-saudari. Sejak saat ini pun kita diundang, sudah bisa mengalami kegembiraan surgawi dengan dua tugas. Tugasnya dikatakan oleh bacaan Injil hari ini. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya apa? Mari kita mewartakan, memperkenalkan Kristus ke seluruh dunia. Berani menunjukkan bahwa saya ini orang-orang Katolik. Saya ini percaya kepada Kristus. Walaupun kadangkala saudara-saudari, karena iman kita itu, kita dijauhi orang, kita dibenci orang, dimusuhi orang. Bahkan kadangkala kita menjadi korban. Ya. Hari-hari ini kita mendengar cerita tentang orang-orang muda kita, anak-anak muda kita yang ketika doa rosario mereka diganggu, bahkan dipukul. Saya tidak bermaksud untuk provokasi Anda, tetapi hal yang menarik bagi saya adalah melalui peristiwa itu justru muncul lebih banyak orang memiliki keberanian memperkenalkan Kristus. Di media sosial ramai sekarang,
bukan menghujat orang yang melarang atau memukul itu, tetapi ajakan. Mari kita mendoakan 10 rosario untuk mereka yang menyakiti orang-orang muda kita yang sedang doa rosario. Keberanian seperti ini yang perlu kita tunjukkan. Tapi tidak jarang ini kan tantangan nih. Kita keluar saja, kita takut menggantung rosario di mobil kita. Ada shipping di depan, kasih keluar cepat. Atau tanda salib di rumah makan itu, tanda salibnya seperti usir lalat. Lalatnya ditangkap. Jangan takut memperkenalkan diri bahwa saya ini seorang Katolik. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami surga sejak hidup kita sekarang? Surat Paulus kepada umat di Efesus mengatakan kepada kita, tunjukkan sikap harian yang baik. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jauhkan sikap sombong. Jauhkan sikap koro-koroang. Ada orang itu dia marah, sejak dia bangun pagi sampai dia tidur dia masih marah. Bahkan kadang-kala dalam mimpinya pun dia masih marah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cinta kasih dan kelemah lembutan. Menjaga persekutuan satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Jaga. Jangan karena di tempat sana ada musik-musiknya pakai drum tak 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 tak. Khotbahnya menarik, lalu perlahan-lahan kita tutup pintu kita menuju ke gereja gotong-gotong. Karena di gereja gotong-gotong tidak ada band dan sebagainya. Di gereja Katolik dilarang band dan sebagainya dalam misa. Setia pada imanmu. Kemarin sore ada kurang lebih 100 orang muda kita yang akan menerima sakramen Krisma. Berkumpul untuk pengakuan dosa. Gembira rasanya melihat orang-orang muda seperti ini datang mengaku dosa. Semoga orang tuanya juga ingat pergi mengaku dosa. Jaga kesetiaan iman kita. Sekali Katolik tetap Katolik. Sekali begini, ya, sampai masuk kubur tetap begini. Jangan waktu mau masuk kubur lain tanda salibnya. Ingat saudara-saudari, Yesus sudah tidak sekedar menjanjikan, tetapi dia menunjukkan sendiri bahwa surgalah tempat kita pergi. Surgalah tempat tujuan kita. Dan kita tidak hanya menikmatinya ketika kita sudah meninggal, tetapi sejak saat ini kita sudah mengalami surga. Dengan catatan apa yang dikatakan oleh penulis Injil Markus, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus sungguh hidup dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin.